Seorang anggota parlemen Turki, Hasan Bitmas, meninggal dunia seusai melakukan protes soal Israel pada Selasa 12 Desember 2023. Selama 20 menit protes, Bitmas tiba-tiba tumbang dan dikabarkan terkena serangan jantung. Dalam protesnya, Bitmas membahas hukuman yang tepat bagi rakyat Israel. Dikutip dari tribunnews.com, Bitmas menyampaikan pidato di parlemen yang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap Israel. Bitmas menuduh pemerintah Turki melanjutkan hubungan ekonomi bersahabat dengan Israel. Tak hanya itu, ia juga menentang perang antara Israel dan Hamas. Sementara dalam video yang beredar terlihat Bitmas tiba-tiba ambruk di podium. Kondisi itu terjadi lantaran Bitmas diduga mengalami serangan jantung. Anggota Majelis Agung Nasional lainnya pun bergegas menolong Bitmas. Menteri Kesehatan Turki yakni Fahrettin Koca mengonfirmasi Bitmas meninggal dunia pada Kamis 14 Desember di rumah sakit. Hal tersebut pun diunggah melalui akun X Voka. Ia menuliskan nyawa Bitmas tidak dapat diselamatkan meski mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Iran mengatakan tanda-tanda keruntuhan Israel semakin nyata hingga di depan mata. Bahkan Iran menyentil Amerika Serikat yang disebut sebagai biang kerok Israel melemah dalam perangnya dengan Hamas. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan oleh Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam, yakni Mayor Jenderal Hossein Salami pada Kamis 14 Desember. Ia mengatakan keruntuhan Israel tidak lama lagi ditandai dengan Zionis yang sangat lemah. Selain itu, Salami mengatakan dunia mulai membenci Israel. Bahkan ribuan masyarakat dari berbagai negara melakukan unjuk rasa melawan Zionis. Dalam kegagalan tersebut, Salami menyoroti peran Amerika Serikat. Ia mengatakan Amerika Serikat sebagai sponsor utama kejahatan Israel yang meyakini tentara Zionis muncul sebagai pemenang. Namun pada kenyataannya, dukungan Amerika Serikat justru membuat Israel semakin dibenci. Dalam pidatonya, Salami mengecam kejahatan Israel di rumah sakit Gaza. Pasalnya tentara Zionis menjadikan rumah sakit sebagai medan perang hingga membantai perempuan dan anak-anak Palestina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyindir perang Hamas-Israel yang sedang terjadi. Ia pun membandingkan perang tersebut dengan pertempuran yang terjadi di Rusia-Ukraina. Putin menyebut Rusia tidak melakukan kejahatan seperti tentara Zionis. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan Putin saat melakukan konferensi pers di Moskow pada Kamis 14 Desember. Ia mengatakan kebrutalan Israel di jalur Gaza sudah memasuki bulan ketiga. Perang itu memicu bencana dalam skala besar yang tidak dapat dibandingkan dengan operasi khusus. Putin pun menyebut perang itu tidak sama dengan operasi khusus yang dilancarkan Moskow di Ukraina pada 24 Februari 2022 silam. Meski begitu, hingga saat ini Rusia masih terus menyerang Ukraina. Di sisi lain, Putin menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menggambarkan jalur Gaza seperti kuburan anak-anak terbesar di dunia. Tak hanya itu, Putin pun menyentil rekannya dari Turki yakni Recep Tayyip Erdogan. Pasalnya Erdogan dinilai memainkan peran utama dalam menyelesaikan situasi di Gaza. Angkatan Bersenjata Yaman melakukan penyerangan terhadap kapal kargo Denmark yang sedang menuju ke Israel. Adapun serangan tersebut menggunakan drone Al-Houthi. Lantas beginilah nasib awak kapal Denmark. Dikutip dari Sky News, perusahaan pelayaran Denmark Maersk mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan kapal itu sedang melakukan perjalanan dari Salalah Oman ke Jeddah, Arab Saudi. Meski diserang Yaman, namun ia membantah kapalnya tertabrak. Pihaknya mengatakan awak kapal selamat meski diserang Al-Houthi. Sementara Angkatan Bersenjata Yaman mengklaim pasukan lautnya berhasil menabrak kapal dari Denmark. Yaman menyerang lantaran kapal kargo itu menolak panggilan peringatan dari Angkatan Laut Yaman. Diketahui peristiwa serupa juga sering terjadi seusai Yaman meningkatkan ketegangan di Laut Merah. Sebelumnya, Yaman juga menyerang kapal berbendera Norwegia, di mana kapal itu memuat minyak dan menuju ke pelabuhan Israel. Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan bahwa mereka terus mencegah kapal-kapal dari semua negara yang menuju ke pelabuhan Israel.
Perang semakin menggila lantaran pasukan pertahanan Israel atau IDF mengerahkan lebih banyak tentaranya di perbatasan Lebanon. Kondisi tersebut justru membuat warga Israel yang tinggal di perbatasan merasa terancam. Bahkan warga Israel mengaku muak dan frustasi dengan IDF. Dikutip dari Al-Mayadanat, Kepala Dewan Pemukiman Metula David Asolai buka suara mewakili warganya yang mengatakan warga pemukiman Israel Utara merasa frustasi. Kondisi itu lantaran banyak tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Hal itu membuat situasi tegang dan memberikan ancaman tersendiri bagi warga sekitar. David mengatakan kepada IDF bahwa situasi tersebut tidak dapat ditoleransi. Ia menggarisbawahi bahwa menempatkan tentara Israel di dalam pemukiman bukanlah sebuah solusi. Penempatan tentara Israel di perbatasan justru tidak memberikan keamanan atau rasa aman. Diketahui kondisi ini terjadi ketika Hizbullah terus melakukan operasi melawan tentara Israel di perbatasan. Serangan itu sebagai bentuk mendukung warga Palestina yang dibantai Israel di jalur Gaza. Meski komandan perang Israel tewas, namun tak membuatnya mundur dari Gaza, pasukan pertahanan Israel atau IDF justru kembali menyerang Gaza Selatan. Namun serangan itu gagal hingga tentara Israel bergelimpangan terluka. Dikutip dari The Jerusalem Post, IDF mengklaim pasukannya berhasil membuat kemajuan di Gaza Utara dan Selatan. Namun IDF mengakui bahwa kemajuan itu lambat tapi stabil. Adapun kemajuan itu disampaikan terhitung hingga Kamis 14 Desember 2023. Dilaporkan 4 tentara dari Batalion Teknik ke-603 terluka parah di Gaza Selatan. Angka itu bertambah saat seorang perwira di Batalion ke-12 Golani juga mengalami luka-luka. Sementara 3 tentara lainnya terkapar dalam pertempuran terpisah di jalur Gaza Selatan. IDF melaporkan semua tentara Israel dievakuasi dan mendapat perawatan medis. Diketahui sebelumnya IDF mengumumkan kekalahan memalukan sepanjang perang dengan Hamas. Pasalnya sebanyak 10 komandan perang Israel tewas masuk jebakan militan Palestina. Momen haru terekam saat detik-detik terakhir 120 TNI dikirim ke perbatasan Israel-Lebanon. Keluarga 120 TNI pun turut hadir melepas prajurit Indonesia ke daerah konflik. Sembari merekam dan melambaikan tangan, orang tua dari 120 TNI itu menangis. Inilah momen haru pelepasan 120 TNI ke perbatasan Israel-Lebanon. Video tersebut diunggah Puspen TNI melalui akun YouTube pada Selasa 12 Desember silam. Sebelum diberangkatkan, 120 TNI itu menjalani upacara pemberangkatan yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Lantas ratusan prajurit Indonesia itu diberangkatkan menggunakan sebuah kapal. Jenderal Agus pun melepas tali sebagai simbolis melepas 120 TNI ke daerah konflik. Terlihat orang tua hingga keluarga dari 120 TNI melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Mereka pun turut mengabadikan kapal yang mengangkut prajurit Indonesia menjauh secara perlahan. Kepergian sebagai bentuk pengabdian itu diiringi oleh tangis dari keluarga. Sementara diketahui alasan TNI dikirim ke perbatasan lantaran menjalankan peran diplomasi militer di dunia internasional. Ratusan TNI itu menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB. Tentara Nasional Indonesia atau TNI mengirim 120 prajuritnya untuk ditugaskan ke perbatasan Israel-Lebanon. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan bahwa ia bangga mengirim TNI ke perbatasan. Lantas inilah alasan Indonesia turut mengirim 120 TNI.
Dikutip dari Puspan TNI, Jenderal Agus menyampaikan rasa bangga melihat kesiapan prajurit Indonesia yang dikirim ke perbatasan Israel. Pengakuan itu disampaikannya saat pidato jelang keberangkatan 120 prajurit TNI ke daerah misi Lebanon. Lebih lanjut, Jenderal Agus membeberkan alasan ratusan TNI itu dikirim ke perbatasan yang kini sedang mengalami ketegangan perang. Ia mengatakan TNI menjalankan peran diplomasi militer di dunia internasional. Ratusan TNI itu menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB. Sebelum diberangkatkan, Panglima TNI ini mengingatkan situasi global saat ini, khususnya konflik Israel dan Palestina. Pasalnya konflik tersebut mempengaruhi stabilitas keamanan di perairan Lebanon, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, Panglima TNI meminta kewaspadaan maksimal dan kesiapsiagaan tinggi dari semua unsur Satgas. Panglima Agus pun mengingatkan potensi bahaya asimetris di laut, yang mencontohkan seperti pembajakan dan perombakan yang bisa terjadi hingga dapat memicu instabilitas perdamaian Lebanon dan Israel.